Tes, 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 yes. Shalom semuanya. Ya, di nama Tuhan ya, berapapun yang hadir, Tuhan Yesus ada di sini dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami tahu syukur Tuhan Yesus kalau Engkau hadir di sini dan memberkati kami semua Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kami untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, yang di online maupun yang di gereja, biar kami semua mendapat kasih sayang Tuhan Yesus, mendapatkan kemurahan Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu. Selamat datang saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita masuk dalam minggu Advent ketiga, yaitu minggu penantian kelahiran Putra Allah ke dalam dunia sebagai utusan Bapa dengan misi penyelamatan untuk manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Amin. Ibadah doa puasa sehati Advent 3, Gereja Betel Indonesia Perumnas 1, Selasa 26 November 2024. Immanuel, Yesaya 11 ayat 1-3, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isa dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalan akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya. Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amin. Ibadah ini dikuduskan dalam nama kemuliaan Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Amin. Bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Shalom semua, puji nama Tuhan Yesus, kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur. Mari kita datang pada Tuhan Yesus dengan hati bersyukur, karena dalam bersyukur Tuhan akan memberkati kita. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukarasa, dan lihatlah betapa baiknya Yesus bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya
baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Puji nama Haleluya. Tuhan Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu namamu Tuhan Yesus. Kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus dengan hati bersyukur, dengan hati bersukacita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dia mulia Tuhan Yesus. Gloria, mulia Tuhan Yesus. Tinggi-tinggi dalam surga, Tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus. Telah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semulus. Gloria, mulia Tuhan Yesus. Gloria, Yesus.
surga tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria mulia Tuhan Yesus. Gloria mulia Tuhan Yesus. Gloria mulia Tuhan Yesus. Sekali lagi. Gloria in excelsis Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Siang hari ini ya Bapak, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau yang akan berkati kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini Bapak. Kami selesai. Kaulah Raja damai. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Dan Kau turun ke rumah ini. Menghapus semua dosa kami Tuhan. Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Yesus yang ku sembah. Kebagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Yesusku, Raja damai. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Tuhan penuh kasih. kasih. Kau berikan hidupmu Ku tebus
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada saat ini semua karena kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak pernah habis dalam hidup Amin. kami. Terima kasih. Begitu besar kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Dan Kau selalu ada bersama kami. Kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oralabaya Santa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu dahsyat, Luar biasa dalam selamatkan kami. Thank you Jesus. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus,
kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau tebus dosa kami. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu yang selalu Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Bapa, kami terus boleh mengalami kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Sungguh indah, sungguh ajaib, sungguh mulia, bahkan menyelamatkan kami semua. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus begitu sayang kepada kami, peduli kepada kami, sehingga kami terus ada di dalam rancangan Tuhan Yesus yang sempurna. Keselamatan, kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Kami juga mengucap syukur buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus. Kerinduan kami boleh ada di dalam Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan kami juga rindu pujian, penyembahan, dan juga ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Roh Kudus, kalau kami membaca firman Tuhan, kami saat ini rindu Tuhan Roh Kudus yang memberikan pengertian, yang memberikan tuntunan kepada kami, sehingga kami mengerti dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus hendak mendengarkan firman Allah.
Tuhan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Tuhan Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela paruh-paruhnya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Tuhan Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Tuhan Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Tuhan Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Tuhan Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus untuk mendengar Tuhan Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Tuhan Yesus mengundurkan diri di tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan Yesus menyertai Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Tuhan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah Tuhan Yesus, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang
siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah hal lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Lewi pemungut cukai mengikut Tuhan Yesus. Kemudian ketika Tuhan Yesus pergi keluar, Tuhan Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Amin. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Tuhan Yesus di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai itu. Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Tuhan Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Tuhan Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Tuhan Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu dan minum. Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tuhan Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Bersama-sama, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan menggoyahkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ini minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Amin. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus belajar dari firman-Mu dan Roh Kuduslah yang mengajar kami. Biar kami membuka hati kami, mendengar suara Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kami, dan kami boleh hidup di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi telinga kami, urapi hati kami, supaya kami semakin dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berapa orang? 7 ya, angka sempurna. Ya, di online berapa orang? 4. Ya, shalom saudara.
Ibu Santi menang. Perjuangan Ibu Santi ini berat. Haleluya. Saudara, ketika kita diselamatkan, menurut saudara berapa persen karya Tuhan Yesus dan berapa persen respon kita? Apakah Tuhan 90 kita 10? Apakah Tuhan 99,9 kita 0,1? Yang mana saudara? Kenapa Bu? Ibu Santi dengan gimana Bu Santi? Kalau Ibu Arya? Kalau Ibu Gembala? Bu? Belum? Bu Santi mau dirubah nggak 100%? Oh, sendirian nih. Oke, tapi saya mau komentari jawabannya Bu Santi ya. Nggak apa-apa kan kita belajar ini saudara. Nggak ada yang salah ya, tapi kita mau nanti kita diperlengkapi. Kalau Ibu Santi bilang Tuhan itu 99,9%, berarti kasihnya nggak sempurna. Iya betul ya. Kalau sempurna berapa persen? 100%. Ya. Lalu kita berapa? Nah, jangan jawabannya mau amannya kayak Ibu Lafrida. Tuhan aja yang tahu lah gitu kan. Itu mau aman itu. Nggak apa-apa berapa aja gitu. Nggak apa-apa berapa. Orang-orang beda-beda. Beda-beda tiap orang gitu kan. Kayaknya, betul. Betul, itunya betul. Tapi Tuhannya harus 100%. Setuju ya? Kalau Tuhan harus 100% karena dia sempurna gitu kan. Walaupun peran kita juga di situ. Ya. Jadi kita mesti menentukan sikap, aku berapa persen. Sebab Tuhan ya makanya tunggu, sabar Bu, sabar. Kalau saya nggak setuju kita 100% tuh. Kalau saya nggak setuju kalau kita 100%. Iya. Iya. Nggak, ini kan dari kitanya. Bukan, kalau sempurna kan nanti Tuhan sempurnakan jadi 100. Tapi dari kitanya dulu gitu kan. Makanya kalau kita lihat perumpamaan Tuhan Yesus, mereka berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Tapi ingat yang 100 bukan 100% loh. Halo? 100 buah itu belum tentu 100% loh. Iya kan? Kalau pohon nih, buahnya 100 gitu kan. Ya, ada nggak pohon yang lain buahnya 200? Ada. Ya, ada. Jadi 100 itu jangan dikatakan 100%, enggak. Ya, 100 itu jumlah. Ya, suatu jumlah. Nah, saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita ini berbuah 30, 60, 100. Ya. Jadi harus berbuah. Jadi minggu lalu cerita tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya, kenapa? Ya, harusnya dia berbuah walaupun tidak musim buah. Harusnya dia merindukan, kan Tuhan Yesus lalu lalang nih. Ya kan, ke daerah di Israel waktu itu kan. Harusnya pohon itu merindukan, nanti kalau Tuhan lewat sini, aku mau berbuah, aku mau berbuah. Gitu. Kalau dia kerinduan seperti itu, Tuhan bisa kasih buah enggak? Kita kasih buah. Jadi walaupun enggak musim buah, tapi kalau bagi Tuhan Yesus, harus selalu ada buahnya. Ya, nah jadi saudara, diharapkan kita ini terus bertumbuh. Ya, buahnya semakin hari semakin banyak, bukan sekedar banyak saja, tapi manis. Ya, sebab kalau buahnya banyak seperti pohon anggur di kebunnya Tuhan kan, di Yesaya pasal 5, buahnya banyak tapi asem. Ya. Ya pasti Ibu Santi nggak mau tuh rambutannya asem kan?
Manis banget kan? Iya, makanya seneng dia manis banget. Cuman kapan berbuah lagi Bu ya? Belum ya. Iya, Tuhan mau kita ini manis. Amin. Tapi banyak persoalan Tuhan. Harus tetap manis gak? Harus tetap manis. Ini tantangan bagi orang percaya. Manis itu bisa gak bicara soal sukacita? Bisa. Makanya dikasih contoh buah anggur. Anggur itu lambang sukacita. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi loh aku, bersukacitalah. Jadi supaya pelita kita nggak padam, supaya pelita kita nggak, orang Jawa bilang kopat kapit. Jadi apa namanya, udah mau mati gitu kan, nyala lagi, mati lagi, nyala lagi gitu kan. Ya, harusnya pelita kita tetap menyala. Ya, bagaimana bisa menyala? Harus ada di hadapan Tuhan. Makanya di bait Allah tuh ada lampu yang nggak boleh padam. Betul ya? Kalau padam nih, imam itu harus bertanggung jawab. Orang Lewi itu harus bertanggung jawab. Ya, lampu itu nggak boleh padam. Maka saya juga dapat di sini saudara, beberapa tahun yang lalu Tuhan bilang, di rumah ini ada lampu yang nggak boleh padam. Ini lampu 2 ini nggak bakal padam, kecuali mati listrik ya. Ya, dulu ada baterainya juga, jadi kalau mati listrik dia tetap nyala. Yang 2 ini, ini spesial dipasang supaya kalaupun semua lampu di sini mati, itu tetap nyala. Masih ya, Arum masih nyala ya? Kalau semua mati itu tetap nyala kan? Ya, ya saudara, itu gambaran dari kita. Apapun kesibukan kita, apapun masalah kita harus tetap menyala di hadapan Tuhan. Kita harus tetap ingat sama Tuhan Yesus. Kita harus tetap membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak, iblis akan hancurkan kita. Kemarin ada teman saya, tiba-tiba saja dia kaget. Tiba-tiba saja keluarganya pada patungan kirim dia ke Israel. Kaget juga, dia nggak mau sebenarnya. Dia bilang di sini juga ada Tuhan Yesus kok, nggak usah ke Israel. Tapi kalau Tuhan mau saudara, tiba-tiba aja dapat dananya dia pergi ke Israel. Dan ternyata waktu dia pergi ke Israel, beda dengan orang yang pergi ke Israel sebelumnya. Orang-orang sebelumnya katanya nih, kalau mau lihat sesuatu antri panjang sekali. Betul ya Bu ya? Karena memang yang minatnya banyak sekali. Sekarang giliran dia nggak ada sama sekali. Iya, karena perang itu. Katanya guide di sana, semua orang Eropa pada takut, orang Indonesia paling berani gitu. Tapi sampai kesian katanya orang yang dagang itu nggak ada yang beli. Ya, nggak ada yang beli. Di hotel itu waktu jam makan cuman 12 orang itu orang Indonesia, rombongan travelnya dia. Puji Tuhan walaupun saya gak ke sana, saya nikmati kormanya gede-gede. Ya, nah jadi saudara yang Tuhan mau saya sampaikan begini. Betapapun kita merasa hebat, kita nggak ada apa-apa. Sebab kata Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi yang menentukan Tuhan Yesus. Ya, pelayanan kita ini nggak ada apa-apanya. Walaupun si Arum pontang-panting, kan kayak gosokan, lari sini. Tahu, nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada yang perlu bisa dibanggakan. Mungkin keluar uang kita keluar banyak gitu kan, menentukan kita banyak nih. Nggak ada apa-apanya. Uang semuanya itu juga dari Tuhan Yesus, ya kan? Jadi saya ingetin, jangan ada yang bersungut-sungut ya. Amin. Kalau kita boleh mempersembahkan, katakan itu anugerah. Ya, kasih karunia. Jadi yang 30, buahnya 30, 60, 100 itu bukan persentase, itu sebenarnya bukan antara kita sama Tuhan. Tapi yang 30, 60, 100 itu adalah kita di dalam Tuhan. Beda ya, jadi nggak terpisah ini. Bukan Tuhan sendiri, lalu kita sendiri.
Tuhan 100, kita 60. Enggak. Yang 30, yang 60, yang 100 itu di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita nggak ada apa-apanya. Amin. Kata Rasul Paulus, jangan ada yang membanggakan diri, nggak ada apa-apanya. Makanya saudara jangan pernah bilang sama seseorang, dia pendeta besar. Besar apanya? Yang besar Tuhan Yesus. Makanya katanya siapa? Yohanes Pembaptis, biar dia semakin besar. Aku semakin kecil. Jadi ketika pelayanan kita semakin besar, seharusnya kita semakin kecil. Itu yang benar. Makanya maaf saudara, di GBHT Kudus gak ada yang dibilangin terima kasih. Oh, ini pekerjaan Tuhan kok, bukan pekerjaan Pak Darius. Betul ya? Ini pekerjaan Tuhan Yesus. Kalau mau berterima kasih, terima kasih sama Tuhan Yesus. Ya. Saya suka beberapa di antara saudara bilang ini, terima kasih Tuhan Yesus, makasih Pak Gembala, nggak apa-apa Tuhan Yesus dulu. Ya kan? Karena memang segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Ya. Nah kalau hari ini kita melihat bahwa Petrus sudah semalam-malaman nggak dapat apa-apa loh. Nggak dapat loh, padahal dia termasuk nelayan ulung. Emang hidupnya sebagai nelayan, maksudnya nggak dapat ikan sama sekali. Tapi itu kesaksiannya nggak dapat sama semalam-malaman. Kayaknya itu pengalaman yang pertama kali deh, Petrus nggak dapat apa-apa. Mungkin sebelum-sebelumnya dia menjala, kalau cuma 5, 10 saya percaya dapat. Hari itu nggak dapat sama sekali. Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita, tanpa Tuhan Yesus engkau tidak bisa apa-apa, katakan amin. Benar, semua karena Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus buktikan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kira-kira semalaman udah pernah belum ditebar sebelah kanan? Udah berkali-kali, kiri berkali-kali, depan berkali-kali, belakang berkali-kali. Iya, saya percaya itu. Ya, makanya Simon Petrus bilang, Tuhan semalam-malaman aku tidak dapat apa-apa. Tertebar-tebar kiri kanan, tapi lihat Petrusnya luar biasa. Tapi karena engkau yang menyuruh. Kira-kira kalau yang nyuruh si Andreas dilakukan enggak? Andreas bilang, Simon tebar jalan perahu sebelah kanan. Simon bilang, siapa lo? Tapi karena Tuhan Yesus yang dia kenal, perkataannya iya dan amin. Tidak pernah gagal. Walaupun semalaman gak dapat apa-apa, tapi karena engkau yang mengatakannya, tebarkan juga. Betapa kagetnya ya. Dapatnya bukan cuma 1, 2, bukan cuma sekilo 2 kilo. Bagian lain. Kalau nggak dipimpin seperti itu sudah. Ya, puji Tuhan kita nggak ke sana. Ya, kita ya Aku sana. sana. Jadi di dunia ini nggak ada ya yang luar biasa cuma Tuhan Yesus. Makanya dimanapun saudara berada, jangan lepas daripada Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang sangat mengasihi kita. Nah, Simon ketika dia lakukan firman, mujizat terjadi. Ya, menebarkan jala di sebelah kanan. Ya, karena Tuhan Yesus suruh dia sebelah kanan, ya, dia mendapat begitu banyak ikan. Nah, yang kedua, saudara, kemudian Tuhan Yesus bilang kepada Simon gini, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tuhan juga ngomong sama kita loh, ya, agar kita menjadi penjala manusia. Pertanyaannya, halo, kayaknya kita diam-diam aja nih. Yang jawab bilang menang-menang baik. Udah belum kita menjala manusia? sudah bersaksi tapi kita nggak tahu. Tapi mesti ada Iya, nggak apa-apa. Kalau gini kan Ibu Alfreda nggak ngantuk nih, itu mantap. Udah ya, udah jalan ya Bu ya. Udah. Ya. Buatnya udah jalan belum?
Oh, cuma itu. Apa cuma itu menjala jiwa? Bu Santi udah belum? Bingung Ibu Santi nih. Belum. Ya. Saya mau katakan kita semua sudah menjala jiwa. Sudah. Bukan cuma 2 orang itu loh, Bu. Ya. Banyak. Ya. Apakah dalam doa kita menjala? Itu jawabannya. Bisa nggak orang menjala tanpa berdoa? Nggak bisa. Harus dengan doa. Ya, jadi ada bagiannya orang berdoa, kita doakan penginjilan, kita doakan penuaian jiwa-jiwa, kita doa keliling, kita doa puasa. Ya, saudara tahu nggak nilai doa itu berapa persen menurut saudara? Kalau saya mengatakan 90% lebih itu hasil doa. Yang cuma 10% itu ya orang-orang yang diutuslah sama Tuhan Yesus. Tetapi yang berdoa itu lebih daripada orang yang pergi itu. Ya, di hadapan Tuhan doa itu lebih besar nggak dari doa itu persekutuan kita secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Kenapa, Bu? Iya, tanya nggak apa-apa. Ya. Kalau bagian kedua Bapak bilang tadi 90% tadi, bagaimana Ya. Kalau bisa ditambahkan kan begini nih. Pergilah kamu ke seluruh dunia dengan berdoa. Berdoa bisa dengan pergi penginjilan, bisa dengan cara online, bisa dengan banyak-banyak cara gitu kan. Tapi dalam daripada apapun juga. Lo tahu nggak doa itu bisa mengalahkan setan nggak? Yang menghalangi penginjilan itu setan. Kalau saudara berdoa bisa nggak hancurkan itu semua? Bisa. Ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging itu nggak ada artinya. Tetapi melawan roh-roh jahat di udara itu yang menghalangi orang-orang menjadi pemimpin. Nah itu sebabnya Turki. Di Turki itu ada gedung-gedung bagus, ada dulunya gereja, sekarang masjid. Iya, sekarang jadi masjid. Berkenaan dengan 7 jemaat yang di kitab Wahyu itu, gereja bisa jadi masjid, saudara. Ya. Kalau gereja itu tidak sungguh-sungguh melakukan firman, dia akan terkandas. Ya, kekuatan gereja itu hanya berdoa, betul nggak? Coba kalau gereja kita nggak berdoa dari pertama gitu, cuman ketemu-ketemu aja, bubar nggak? Udah bubar dari lama. Ini kita bisa bertahan karena kita berdoa. Ya, ada hamba Tuhan bilang kalau berdoa, ketiga berdoa. Ya, maka bersyukur kalau saudara masih berdoa puasa, karena udah banyak yang gugur. Amin. Di doa puasa udah banyak yang gugur. Dulu bisa banyak sekali yang ikut doa. Saya ingat kalau saya lewat Jati Unggul, mobil saya itu penuh tuh. Ya, ada orang, ada makanan di bawah karena masaknya jatuh aja gantian gitu kan. Ya, tapi ya bersyukur kita masih bisa berdoa. Kesempatan. Kalau saya mau katakan doa ini kesempatan untuk bela keluarga, kesempatan untuk bela pekerjaan Tuhan. Ya, jadi nggak masalah. Ada 7 orang di sini, angka sempurna, amin. Ya kan? Kita berdoa. Jangan lelah kita berdoa. Kenapa? Itu kekuatan kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, itu kekuatan kita. Ya, kalau engkau tidak berdoa, ya saya nggak tahu udah jadi apa kita. Mungkin kita ditunggang balikan dengan sakit penyakit, dengan masalah, dengan apa saja. Ya, sekarang, iya, judi online tuh, saudara, tiap kali kita buka handphone tuh muncul tuh. Tinggal klik aja, begitu klik masalah. Ya, pinjaman online. Kalau kita nggak hati-hati, ya, ada orang cerita tiba-tiba juta, kaget ya, wah 200 juta, ya, padahal dia nggak tahu siapa yang transfer. Nah, lalu apa yang terjadi? Beberapa menit kemudian ada yang telepon dia, Bu, maaf Bu, saya salah kirim, salah transfer, tolong Bu kembalikan 200 juta itu ke rekening saya, nomornya ini. Ya, dia merasa nggak punya rekening seperti itu, dia transfer 200 juta. Ternyata yang transfer pertama itu dari pinjaman online. Yang minta dibalikan itu orang lain. Yang kena dia punya utang 200 juta jadinya. Ngerikan ya zaman sekarang itu. Penipuannya luar biasa. Makanya saudara minta hikmat Tuhan Yesus supaya pegang handphone pun untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Jangan salah klik. Ya, hidupmu ada di ujung jari sekarang. Ya, kalau kita klik yang nggak baik juga bisa masuk penjara tuh gara-gara ujung jari.
Ya, minta hikmat Tuhan Yesus supaya handphone kita hanya memuliakan Tuhan Yesus saja. Ya, puji nama Tuhan Yesus, saudara. Kalau hari ini kita tetap bisa berdoa, saya mau katakan itu karena kesempatan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Ya, kasih karunia. Ada upahnya nggak? Ada. Upah gimana ya? Kalau kamu nggak kerja, gimana dapat upah, gitu kan? Makanya Tuhan Yesus bilang, kumpulkan harta di sorga. Nah, artinya kan kita mesti berusaha, ya. Jadi, saudara, taruhlah, kasih bayangan sendirilah. Kayak kalau sorga itu 1 kilogram emas. Wow. Semangat nggak? Semangat. Ya, Ibu Santi harus mau ke pasar baru nggak jadi tuh. Kalau misalnya apakah itu 1 kilogram sama dengan kita online? Nggak apa-apa Bu, tapi pendapat saya online itu 1 gram. 1 gram lumayan Bu. Sekarang 1 gram berapa? 1 juta. 1 juta. Iya. Nggak, itu kan kata saya, Bu, bukan kata Tuhan ya. Ini kan kita bercanda, saudara. Artinya gini, saudara, apapun yang kita lakukan buat kemuliaan Tuhan Yesus itu dahsyat. Bukan abal-abal, ya. Bukan seperti upah di dunia, enggak. Makanya yuk bekerja keras sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan Yesus. Nanti saudara, bedanya upah di sorga sama upah di bumi, ya. Kalau upah di bumi Tuhan dikatakan gengat karat merusakannya, dalam waktu juga merusakannya. Di rumah saya nih saudara, hampir semua rumah di daerah Alinda itu kropos semua, ya. Rayap semua. Kalau saya lihat bentar-bentar orang ganti genteng. Ya itu di dunia. Tapi saudara tahu nggak, upah kita di sorga. Kalau saudara punya rumah, rumahnya kekal, nggak rusak-rusak. Tapi banyak orang nggak mau cari harta di sorga, lebih cari harta di dunia. Tapi saya mau kasih tahu sama kita, kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Amin. Kalau saudara bisa doa di sini, baca Alkitab di sini, ada upah yang luar biasa. Ya, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, bahwa Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Haleluya. Ada lagi mau tanya sebelum saya tutup dalam doa? Tetap semangat ya. Amin. Berapapun jumlah kita, tetap semangat. Sebab kalau saya mau katakan, makin sedikit orangnya, makin besar berkatnya. Iya dong. Sekarang saya punya uang 100.000, ya. Kalau dibagi sama 100 orang, tapi 100.000 kalau cuma 7 orang dapat berapa, Bu? Ya, 15.000. Ya, itu intermezzo saudara. Jadi kesempatan harus diambil, harus yang terbaik, harus jadi militan, harus yang mengutamakan Tuhan Yesus. Karena ini tanggung jawab kita di hadapan Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih buat pencerahan dari Roh Kudus yang kami terima bahwa semua dari Tuhan Yesus 100%, bahkan kalau boleh 1000%, tidak terhingga dan sempurna. Kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus dan kami bersyukur kalau kami boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus buat doa puasa di tempat ini yang tetap menyala, pelita kami di doa puasa tetap menyala sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kami semua di awan-awan yang bermain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, handphone masing-masing nanti untuk doa syafaat ya, supaya bisa baca masing-masing. Ya silakan Tante Santi untuk doa persembahan, doa syafaat tadi. Isinya masing-masing. Dilebarin bisa, dilebarin handphonenya biar bisa, biar kecil. Nanti pencet kanan ya, Tante. Ya. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Amin. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan
Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala laku. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Taat pada firman Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah berkat Bapa untuk persembahan Natal kami di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, kita angkat satu pujian untuk mengirim persembahan. Orang majus datang turut bintangnya menyembah, maskah menyandang dipersembahkannya, akan hormat raja dan juru selamatnya. Orang majus datang turut bintangnya hendak mencari maskah menyandang dipersembahkannya, akan hormat raja. Salam salam, orang majus datang turut bintangnya hendak mencari Tuhan dan menyembah, maskah akan hormat raja dan juru selamatnya. Salam salam, salam salam salam. Ya, silakan. Bapa di surga Maha Mulia, kami sangat bersukacita memasuki minggu Advent, menantikan datangnya Juru Selamat dunia yang membebaskan kami dari belenggu dosa pada saat Bapa menciptakan manusia pertama. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kami, sebab kami telah menerima kasih karunia di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Kiranya kami selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus bersama-sama. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman, matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Bapa, besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sukses menyembah Tuhan Yesus. Dan Pak Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah, kami hancurkan daya tipu iblis bersama-sama. Kami berdoa kiranya perlindungan rohani di seluruh wilayah Indonesia. Orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami kalau Allah yang mengganggu pada kami, kiranya kami beribadah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Yang berdoa untuk pilkada, kiranya Indonesia mendapat pemimpin daerah yang berintegritas, berkualitas. Kiranya kasih dan nikmat Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia dalam menyampaikan suara mereka di TPS.
Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia terus tumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus bersama-sama. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo dalam memberantas judi online, memberantas pinjaman online, memberantas. Hanya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hancurkan radikalisme serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan kelompok mayoritas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam mengupayakan swasembada pangan. Kiranya sistem pertanian di Indonesia menggunakan pertanian modern dan dapat dikelola oleh tenaga muda yang profesional dan berkualitas di seluruh wilayah pertanian di Indonesia. Kiranya para pengusaha dapat bekerja sama memajukan pertanian di Indonesia. Kiranya pupuk selalu tersedia bersama-sama. Bapa di surga, Maha Mulia, Kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan Yesus, serta kami bersyukur atas perlindungan Tuhan Roh Kudus kepada Yesus, serta kami mohon berkat Yesus. mohon penyertaan. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu, jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir kesembuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk doa puasa yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami lakukan tidak sia-sia, mendatangkan kebaikan bagi GBHT Kudus, bagi keluarga kami, bagi hidup. Yang berdoa, kiranya kami semua hidup dalam firman, Tuhan Yesus mempraktikkan firman, hidup dalam kerendahan hati dan hidup dalam buah Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar bisa dipimpin oleh Tuhan Yesus dalam melakukan firman. Kami tidak bisa tanpa Tuhan Yesus, kami butuh pertolongan Tuhan Yesus. Dan kiranya kami juga diberikan alarm apabila kami sudah mulai keluar dari jalur Tuhan. Kiranya kami kembali kepada rencana Bapa di surga. Yang berdoa, mengucap syukur untuk kesehatan dan kesembuhan yang pasti kami terima dalam kehidupan kami. Apa penyakit kami percaya Tuhan Yesus menyembuhkan dan Tuhan Yesus memulihkan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan Yesus sembuhkan. Semuanya dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, penyembuh dan penolong yang sejati. Saya berdoa untuk Tuhan Yesus mencukupi semua keperluan kami. Bahkan untuk Natal nanti Tuhan yang akan memberkati berlimpah-limpah. Kami tidak kekurangan, bahkan berkelebihan di dalam Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan juga memberkati persembahan kami dan memberkati persepuluhan yang kami berikan. Kiranya kami juga diberikan ketaatan yang sejati daripada Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketidaktaatan kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan jemaat GBHT Kudus. Dan kiranya mereka benar-benar hidup dalam firman Tuhan dan menghidupi firman. Dan kiranya berkat Tuhan juga mengalir tidak terhalang kalau kami taat kepada firman Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk sertifikat tanah di gereja dan izin gereja. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami percaya Tuhan Roh Kahil bagi Tuhan Yesus. Dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun dalam hati kami sebab Tuhan memelihara kami.
Yang berdoa untuk para pelayan firman yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya kami semua hidup dalam firman Tuhan Yesus dan biarlah selalu diajar dan dididik oleh Tuhan, sehingga kami bisa menjadi alat kembali untuk jemaat Tuhan di tempat ini berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk Bapak Gembala yang menjadi pelayan firman pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus sembuhan yang sempurna, dan kami percaya panjang umur kebahagiaan ada pada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh keluarga Gembala, dan kami semua juga diberikan panjang umur dan kebahagiaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya kami semua GBHT Kudus menjadi orang-orang yang militan, tidak mudah menyerah, tidak mudah mundur dari pelayanan, dan kami percaya juga Tuhan memberikan kami dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan Yesus, sehingga kami benar-benar bisa tangguh menghadapi masalah kami hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Tante, amin. Tante, nggak apa-apa ada di sini. Nggak apa-apa, nggak usah. Pak, ada di sini. Iya. Itunya dong, ini dong, ada. Oh, ada. Kita baca sama-sama Mazmur 91. Udah belum? Udah. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan pertahanan kami, Bapa kami yang kami percaya. Sungguh, Tuhan Yesus yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang menyamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebarisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perlindungan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung kami langkahi. Kami menginjak singa dan ular naga. Sungguh hati kami dekat kepada Tuhan Yesus, dan Yesus meluputkan kami dan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab dan selalu menyertai kami dalam desakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan muliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita doa yang bersama-sama. Kiranya Bapa di surga, kiranya Bapa memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Tuhan Yesus mendengarkan dan menjawab doa kami. Amin. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Natal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus Perumnas 1, baik Natal divisi-divisi dan juga Natal umum pada tanggal 25 Desember mendatang ya Bapa. Biarlah kami apa yang kami kerjakan semua berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Biar persembahan kami juga kami bawa dengan hati yang bersuka cita, hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Saatnya kami mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih ya Bapa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kiranya ibadah doa puasa pagi ini berkenan di hadapan Bapa, memuliakan Tuhan Yesus dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Ya, saudara, kemarin rapat dana Natal udah berapa ya? Ada ingat nggak? 5 juta. 5 juta. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu Gembala masukkan dana Natal 500.000 ya. Jadi sekitar hampir. Oh ya. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh berdoa puasa hari ini. Sebentar kalau kami berbuka puasa, biar Tuhan memberkati makanan dan minuman yang Bapak sediakan bagi kami. Segala kutuk sakit penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Santi yang sudah menjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.